Pipit Kamelia, atlet pencaksilat kelahiran 6 Januari 1995 ini melambung namanya ketika ia meraih emas Asian Games 2018. Koleksi medali emasnya juga berhasil ia tambah di ajang PON ke-20 di Papua 2 tahun berikutnya. Pipit biasa ia disapa. Sejak duduk di bangku kelas dasar, ia sudah memiliki ketertarikan terhadap pencaksilat. Walhasil, kedua orang tuanya mendaftarkan Pipit kecil ke salah satu perguruan pencaksilat yang letaknya tak jauh dari rumah. Sejak itu, pencaksilat tidak menjadi sekedar hobi bagi Pipit. Pencaksilat bahkan sudah menjadi jalan hidup baginya. Betapa tidak, kesuksesan demi kesuksesan sudah ia rasakan berkat pencaksilat, baik di level nasional maupun internasional. Bagi pesilat asal DKI Jakarta itu, dunia silat tidak melulu milik laki-laki. Pipit mencoba melawan stigma tersebut dengan prestasi yang ia torehkan. Tentunya tidak mudah, terlebih Pipit termasuk segelintir atlet bela diri yang setia menggunakan hijab. Nah, apa saja suka dan dukanya? Mari kita berbincang langsung dengan Pipit Kamelia di Ngopi Ramadan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Kopi Toraja. Siap Ustaz, seperti biasa ya, tanpa gula. Pak Ustadz, ini saya kedatangan tamu juga nih Pak Ustadz. Saya juga tamu. Pak Ustadz di sini udah bukan jadi tamu, Pak Ustadz tetap Pemilik di sini. saham. Pemilik saham. Yang banyak utangnya. Berapa persen? 50-50. Pak Ustadz dikenalin Pak Ustadz, ini ada Mbak Pipit Kamelia. Beliau adalah seorang atlet pencaksilat berhijab. Prestasi luar biasa banget Pak Ustadz. Oh, Juara Asian Games, terus banyak sekali lah. Dari tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Nih pandangan Pak Ustadz nih terhadap tunggu dulu. Pencaksilat. Memang pencaksilat perempuan berhijab bukan masalah. Alhamdulillah nggak jadi masalah. Pak Jadi Ustadz. kalau tampil tetap pakai hijab. Tetap pakai hijab. Oh, nggak mengganggu gerakan? Enggak sama sekali enggak. Karena mungkin pencaksilat juga kental banget dengan sakralnya gitu. Karena juga ada beberapa perguruan pencaksilat yang memang mewajibkan muridnya untuk berhijab. Oh iya, kalau saya ingat dulu waktu saya mahasiswa, tapak suci. Tapak Iya, suci. betul, Iya, betul. iya, iya. Tapak suci. Saya juga itu pernah tuh, Pak Ustadz. pakai, ya. Begini ya. Itu film mana dulu? Brahma Kumbara. Mbak, tanya. Jadi pencaksilat itu juga dibutuhkan kesabaran. Bener-bener. Karena kalau dia punya ilmu, lalu tidak punya kesabaran, bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa menyalahgunakan kesaktiannya. Saya kasih contoh Mbak ya. Para nabi dan rasul itu punya mukjizat. Seperti Nabi Musa, terkenal apa mukjizatnya? Membelah laut. Tongkat, ya kan? Nah, tapi penggunaan tongkat ini pada saat-saat tertentu saja, ya kan? Kapan dia gunakan? Ketika dalam keadaan darurat untuk membuktikan kebesaran Allah. Seperti waktu sudah terkepung, ya Fir'aun dari belakang, laut di depan, umatnya Nabi Musa ada di tengah, maka barulah Musa alaihissalam menggunakan tongkatnya. Tak. Nah, tidak mustamurta ada tongkat sedikit-sedikit tongkat sedikit-sedikit tongkat, ya kan? Nah, bahaya. Pencaksilat juga begitu, ini, ya kan? Boleh nggak sih ini Pak Ustadz nih kita pengen si Mbak Pipit nih cobain gerakan-gerakan. Iya, saya jauh-jauh. Gitu. Saya jauh-jauh nanti saya kena jurus. Iya kan? Soalnya kan maksudnya ya you know kan ini Ya. Asian Games peraih emas gitu Pak Ustadz. Oh, Emas Pak Ustadz. emas batangan. Boleh nggak sih Mbak? Tapi Boleh. kita agak jauh-jauh dulu nih. Kopi-kopi. Oh, Kopinya. kopi. Taruh dulu nih ya. Iya. Ya. Jadi kalau kan yang biasa kita tahu itu agak berat seorang atlet kalau dia apalagi atlet bela diri, seni bela diri kalau dia pakai hijab. Iya. Nah, ini kita mau nonton dulu, mau menyaksikan. Jauh-jauh bos, nanti kau kena kepala Iya. tinju. Kasih geser Boleh dulu nih, Mbak, kasih ini kita geser geser dulu nih. deh dikit. Iya. Nah, kita Ya. geser ini kita geser juga ke sini nih, sedikit. Gak usah pakai tendangan Mbak, tangan aja gitu. Iya. Paling di gerakan namanya kaidah pencaksilat. Kaidah. Kaidah. Pancasila. Kaidah. Ya. Ya.
Wih. Ya. gitu. Ternyata ini ya, keren ya Pak Ustadz ya. Itu kayak Kalau pakai baju ini emang agak terbatas Pas. sih. jadi kalau misalkan Nah, melanjutkan dari pertanyaannya Pak Ustadz tadi, kenapa sih harus pencak silat? Padahal kan sebenarnya itu masih banyak ya Pak Ustadz ya, olahraga. Yang kira-kira olahraga Kenapa nggak ini memang senam perempuan gitu, ya renang atau zumba atau tari tari kan? gitu kan. Ya, Ini kan- kenapa ini pencak silat kan ini identik dengan laki-laki. Iya. Ya, kenapa bukan olahraga yang lain? Ada darah yang menggelegar Ya. nih di dalam. Ya. Apa kira-kira Mbak Pipit? Ya alhamdulillah sih waktu memang pertama kali masuk silat dan kebetulan itu rumah saya tuh dekat dengan Padepokan Pencak Silat. Jadi saat itu tuh ya mungkin dari Sering lihat. orang tua juga melihat ini biar anaknya lebih produktif apa dimasukin kegiatan apa ya gitu. Nah kebetulan memang Padepokan itu dekat dengan rumah jadi didaftarin sama keluarga saya di sana gitu. Dan alhamdulillah kayak ada apa ya emang udah kayak seperti nendang baru tahu mukul, baru tahu nendang tuh udah kayak yang nyaman aja sih di pencak silat tuh. Dan pas bertanding alhamdulillah memang mungkin Allah juga ngasih kekuatan saya di situ. Jadi berlanjut ya udah emang nyaman dan memang dari pencak silat itu sendiri tuh ngasih saya tuh banyak banget jalan gitu Pak Ustadz, mulai dari biaya sekolah saya jadi gratis karena pencak silat. Jadi waktu atlet itu masih kuliah? Iya, dari sekolah Pak Ustadz. Dari sekolah Pak Ustadz, Oh, dari berarti SMP Pak dulu Ustadz. kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. UNJ. Berarti dulu Fakultas waktu masuk UNJ masuk jalur undangan. prestasi. Iya. Oh, subhanallah. Negara Allah, kita pintar menghargai orang yang prestasi. Kalau di bidang agama nih di kampus saya tempat saya ngajar Universitas Hasanuddin, kalau dia hafal Quran, hafiz-hafizah 20 juz, kau pilih fakultas mana kau mau. Oh. Coba, itu menghargai. Nah, misalnya dia hafal 20 juz, mau di teknik, mau di sospol, mau jurusan komunikasi, bahkan satu-satunya jurusan kalau mau ke kampus, jurusan Tanah Abang. Pernah berhadapan tanding sama laki-laki? Kalau dari latihan sih memang kebetulan suami saya juga atlet gitu dan memang satu tim juga. Oh, ngeri ya. Jadi kalau bertengkar pernah Gawat tuh Pak Ustadz, gawat. Semua jurus keluar. Tapi Dek, ngerti ya, tidak ada seorang suami yang hebat depan istrinya. Meskipun dia dan satu apa pokoknya enggak ada, termasuk Ustadz. Iya, langsung Habis semua kita. Iya. Nah, Kelar dah. Di luar dia singa berhadapan lawan sampai di rumah Hello Kitty. Ya, Mbak nih, kemudian yang paling berat tadi kan katanya latihan fisik ya. Kalau fisik itu saya kira insya Allah Allah menyertakan ya, seperti kuat Allah takdirkan. Tapi yang agak berat itu kesehatan mental. Gimana cara memelihara kesehatan mental itu? Betul Mas. Jadi waktu aku sih ini pengalaman aja Pak Ustadz. Dulu tuh saya pernah berada di fase jadi kalau misalkan bertanding tuh sering kalah gitu. Padahal tuh saya ngerasa saya sudah sholat gitu kan. Pastikan saya udah berdoa gitu, udah tahajud, udah mungkin saya juga puasa terus gitu kan. Memang ikhtiarnya tuh untuk supaya ya Allah pantaskan saya memang untuk bisa jadi pemenang gitu kan. Tapi itu ya mungkin saat itu rezekinya tuh belum dikasih sama Allah gitu. Jadi kalah terus. Saat itu tuh hampir nyerah gitu kan. Kenapa ya kok kayak Allah tuh nggak pernah mandang ikhtiar saya gitu dengan saya sholat. Saya juga pernah rasakan itu. Iya, itu Mendaftar fakultas kedokteran sampai 3 kali. nggak lulus. Saya sudah privat yang khusus kursus khusus 1 bulan itu yang hampir tidak ada istirahat, belajar terus. Kemudian saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya minta doakan. Saya kemudian nasar puasa secara ikhtiar untuk ke sana, rasa-rasanya sudah di atas standar saya punya ikhtiar. Pengumuman tidak pernah lulus 3 kali loh, 3 kali. Oh ternyata saya jadi ustadz.
Padahal semenjak hidup tidak pernah saya apa cita-cita udah saat Ustadz, tidak pernah. Cita-cita dokter, ternyata saya jadi Ustadz. Saya baru tahu, oh Ternyata saya jadi dokter. itu. Dokter bukan mengobati corona, bukan mengobati darah tinggi, tapi dokter khusus mengobati penyakit-penyakit hati. Wede. Pak Ustadz, nih saya mau nanya sama Pak Ustadz nih. Ya. Di Atau mau zaman jawab? Rasulullah itu, Iya. di zamannya Rasulullah, Ya. ada nggak sih seorang wanita yang perkasa gitu Perkasa dalam arti juara tinju, Iya. juara karate, nah, tapi perkasa dalam arti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya laki-laki yang mendominasi, Ya. itu banyak. Heeh. Ada sahabat perempuan itu yang menjadi ahli panah, Ya. ada juga ahli perang, ada juga pada zaman Umar menjadi pemeriksa di pasar-pasar. Itu ada perempuan, banyak perempuan-perempuan zaman Nabi yang menjadi tugasnya seolah-olah fitrahnya cocok untuk laki-laki, tapi dikerjakan oleh perempuan. Nah itu hukumnya di dalam Islam boleh. sendiri gimana? Hukum bela diri dalam Islam boleh, tetapi jangan menyalahgunakan bela diri. Misalnya saya jago berkelahi, jago tinju, saya datang gertak-gertak orang, kalau enggak, ini menjadi pemeras. Haram, bela dirinya bukan salah, tapi penyalahgunaan. Enggak. Nah itu, jadi semua bela diri itu diperlukan. Saya sebagai mubalik membutuhkan bela diri. Ya. Karena misalnya saya pulang ceramah, bahas tentang khamar, bahas tentang narkoba, tersinggung peminum khamar. Oh, dia terjadi perkelahian kan? Udah ditungguin di depan. Dia dan satu, saya dan kawan-kawan. Oke, Mbak Bibit, nih gimana sih rasanya itu menjadi juara dari Asian Games gitu, terus membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Tapi ntar dulu, sebelum dijawab kita ngopi dulu. Silakan Mbak, diminum Mbak. Jadi Oke Mbak Bibit, gimana nih perasaannya setelah membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama Indonesia? Ini kan sangat luar biasa ya. Ini apa yang dirasain sih? Alhamdulillah kalau yang dirasain sih cukup bahagia, cukup bangga juga karena memang dari pencaksilat itu sendiri alhamdulillah sudah bekerja karena pencaksilat juga, terus berkeluarga karena pencaksilat juga. artinya apa ini? Artinya apa? Jadi dari Ketemu pencaksilat, sesama iya atlet. sesama atlet pencaksilat. Ini gitu. namanya cinta bersemi di lokasi latihan. Berarti atlet itu jodohnya atlet Iya. juga mungkin Pak Ustadz. Iya, Ya. alhamdulillah. Pak Ustadz nih kita kasih kesempatan nih buat Poji nih dari tadi nih dia kayak pengen Mas nanya-nanya Posi mulu nih. mau menjawab? Ini sebagai atlet pro nih Mbak Pipit kan harus tetap menjaga stamina kan ya. Nah, dalam bulan suci Ramadan kan tetap harus ya fisik kan tetap harus dijalanin terus nih ya. Nah, itu gimana nih kegiatannya selama bulan suci Ramadan? Mungkin ya lari, mungkin berenang atau mungkin nanti hukumnya bisa ditanyakan ke Pak Ustadz juga bagaimana? Iya, ini juga yang mau saya tanyakan juga sih ke Pak Ustadz sebenarnya. Kan biasa kalau atlet itu maksudnya kayak mau bulan puasa mau tidak bulan puasa itu programnya sama Harus aja jalan. gitu, harus jalan. Jadi biasanya kan habis sahur kita ada yang kegiatan, tapi kan biasanya tidur gitu kan Pak Ustadz. Tapi ini kan habis sahur kita langsung persiapan untuk latihan, dimana kita masih ngantuk-ngantuk, tapi tetap latihan tetap jalan gitu. Dan ada juga namanya proses recovery, yaitu ada namanya proses recovery-nya itu berenang. Nah, itu tuh hukumnya gimana ya Pak Ustadz ya? Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan berenangnya. Yang jadi masalah adalah sengaja Menelan. menelan air. Itu. Jadi kalau berenang, Berenang aja ya. biar dia tidak berenang bisa batal puasanya. Heeh. Dia dengan sengaja minum air. Nah, Kalau kalau dia ketelan berenang, gimana, Pak Ustadz? ketelan Nggak sengaja, tidak nggak sengaja, sengaja. tidak sengaja. Nah, pada posisi ini ulama mengajurkan ketika puasa hindari olahraga, hindari latihan yang bisa membuatmu makruh puasa. Makruh dalam arti itu yang tadi, tidak sengaja. Iya. Kecuali dengan sengaja. Nah, itu pasti batal dengan sengaja. Ya, jadi puasa itu sebenarnya adalah definisinya menurut fikih ya menahan makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ya, dari
fajar sampai maghrib. Nah, itu ada kata dengan sengajanya. Nah, bagaimana dengan seperti tadi berenang? Karena sudah ada program. Sebenarnya langkah pertama kita ubah jadwalnya. Kalau tadinya berenangnya di pagi hari, maka kita jadi maghrib, lepas maghrib. Mereka jadwalnya udah tertata gitu, Pak Ustadz. Ya, disinilah kebijakannya pelatih. Karena kan bukan tidak berlatih, tetap berlatih, tetapi jamnya yang ketukar. Ya, kalau tadinya berenangnya jam 6 pagi, kita ganti menjadi jam 7 malam. Ya, kita kan mau taraweh, boleh tunda selesai berenang baru taraweh. Itu. Kalaupun ternyata tidak ada kompromi sama sekali, karena kita ngejar target nih, mau membawa harum nama bangsa Indonesia dan harus latihan fisik, Islam membenarkan boleh tidak puasa pada saat itu, boleh, ya, dengan catatan bayar setelah selesai, ya, selesai Ramadan, selesai pertandingan bayar. Tapi puasa. untuk case-case tertentu ya, namanya darurat. Ya, ada lagi boleh tidak puasa. Dia sehat, ya, dia tidak lupa, dia tidak sakit, dia juga tidak kerja berat, boleh dia tidak puasa dan dia tidak berdosa. Siapa? Anak yang belum balik. Oke, Mbak Pipit, ini Mbak Pipit kan udah meraih medali emas di Asian Games nih. Ini tingkat Asia, nah kira-kira ada lagi nggak sih, maksudnya target berikutnya yang di atas ini gitu? Ya kalau untuk di atas Asian Games sih sementara untuk pencaksilat sendiri belum ada ya, karena kan untuk Olimpiade memang ada syarat beberapa negara, jadi misalkan Olimpiade minimal 32 negara misalkan. Ya, syaratnya 32 nah, negara. Jadi mungkin pencaksilat belum sampai target sampai itu gitu. Tapi nanti insya Allah bulan Mei itu ada SEA Games di Vietnam, dan nanti akhir Juni ke Juli itu ada kejuaraan dunia juga di Malaysia. Oke, Pak Ustadz, nih terakhir Pak Ustadz. Berarti kan dengan kita melihat Mbak Pipit nih kan berarti hijab itu bukan satu hal yang menghalangi itu lagi yang kita sebut bahwa Islam ini kaidah-kaidah hukumnya, fikih-fikih dalam beragama tidak bertentangan dengan fitrahnya manusia. Itu jugalah sebabnya kenapa Al-Quran disebut kitab suci. Karena tidak ada satupun ajaran-ajarannya dalam Al-Quran itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ada orang tadinya tidak mau berhijab, katanya susah karena dia menghalangi pekerjaan kita. Nah, ini salah satu bukti bahwa pencak silat ya dengan berhijab justru membuat lebih nyaman. Nah, itu menunjukkan bahwa agama kita memang cocok untuk kapan, keadaan, dan situasi bagaimanapun. Masya Allah. Mbak Pipit, terima kasih atas sharing-sharingnya di acara ngopi kita. Pak Ustadz, terima kasih Terima juga kasih ilmu-ilmunya. banyak. Terus Pak Ustadz, tapi besok kita harus ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita harus nyobain kopinya Fauzi lagi nih. Ya, sebelum imsak kita cuma ngopi dia, lagi. saya lihat dia sudah selalu membeda-bedakan saya. Ya, baiklah. Berarti besok posisinya Pak Ustadz ini di sebelah situ. Jangan, ini ungu, ndak cocok buat laki-laki. Memang dia hitam. Oke, kita ngopi kan? lagi sebelum imsak nih.